gue lagi ini nyiapin kue. Lu tau gak sih kan di gunung-gunung pasti ada pohon-pohon gitu kan? Iya, pohon-pohon gede, pohon-pohon Iya tinggi. kayak gitu. Sumpah itu yang menurut gue paling serem ya, karena emang gue ngeliat langsung gitu. Lu tau gak sih, ini pohon. Nah, si pocongnya ini di belakang pohonnya. Jadi kayak mukanya hitam gelap. Hai guys, selamat datang di podcast KITA, podcast kita. Yang isi podcastnya nggak cuma horor, tapi juga ada sedih, bangga, dan juga bahagia. Di hari yang sangat spesial ini, kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial juga. Yang gua dengar-dengar kemarin katanya dia habis dari gunung dan mendapatkan pengalaman horor. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia, Naila. Oke. Gimana Jum kabarnya? Baik. Perkenalan dulu kan nih gue. Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya dari Tangerang dan saya di sini untuk menceritakan kisah saya kemarin. Langsung aja. Iya, boleh langsung aja ceritain, soalnya udah nggak sabar. Oke. Kemarin tuh kan gue pas libur sekolah nih ya. Kan gue kan niatnya emang gak main kemana-mana. Cuman karena gue diajak sama abang-abangan gue nih, ya pemuda-pemuda di kampung gue lah gitu. Gue ikut itu bertiga, gue, kakak gue, sama adik gue. Kakak lu cewek? Cewek kakak gue. Ada lu cowok? Iya. Si Tony itu lalu kita tahu kan? Ya. Nah, gue ini kan niatnya berangkat mau pagi. Cuman karena gimana ya, pemuda-pemuda yang lainnya pada nggak jelas lah, kayak ada yang jadi, ada yang enggak. Masih labil gitu. Iya. Ya. Jadi kita berangkat tuh siang, jam sekitar habis zuhur kita berangkat. Kan gua kan kemarin ke gunung ini, apa sih? Gunung Salak. Oh, Gunung Salak. Curug Hiji kalau enggak. Oh iya, kemarin kan viral tuh banyak ya Gunung Salak, tentang Iya. Gunung Salak. Iya, benar. Iya, gua kemarin ke sana. Nah, gua tuh berangkat dari sini tuh berdua. Maksudnya satu motor sama kakak gua, adik gua sama yang lain gitu kan. Ya di perjalanan biasa-biasa aja, cuman pas kita lagi rehat sebentar di Alfa, kita tukeran jadi cewek cowok gitu, karena kan gak kuat kan. Iya, capek benar-benar. Karena kita berangkat siang, nyampe lah kita di sana tuh sore, sekitar jam 5 atau jam setengah 5 lah gue nyampe di sana. Terus pas nyampe sana gue langsung naik ke atas, jadi kayak gue tuh rehat dulu di warung salah satu sana di bawah. Pas sekitar jam setengah 6, deket-deket maghrib lah, baru tuh gue mutusin buat pada naik ke atas kan. Oh, berarti udah agak gelap itu pas lu naik? Iya, udah. Terus habis itu, karena kan kalau di gunung kan pasti kan kita butuh air ya. Nah, salahnya itu abang-abangan gue cuman bawa air segalon aqua. Segalon apa sih? Elemental yang kecil itu loh. Lu tau gak sih? Oh iya, yang kecilnya. Iya, bukan yang ukuran biasa. Itu bukan. belinya satu doang. buat semua orang. Iya. Buat karena bawanya satu nih, terus yang lain juga kan paling bawa botol segede gini lah ya gitu, kecil. Naiklah kita ke atas. Abis kita ke atas, awalnya kan gue udah gak kuat nih buat naik lagi ke atas gitu kan. Gue bilang, kenapa kita ke campingnya nggak di sini aja gitu kan. Terus kata abang gue, naiklah sebentar lagi katanya gitu kan. Dikit lagi kita cari yang dekat kamar mandi katanya gitu. Kita naik, ya di jalan nggak ada apa-apa. Terus gue naik nih ke atas. Selesai dekat kamar mandi tuh, dapat tempat dekat kamar mandi, gue langsung di situ pasang tenda. Terus setelah gue pasang tenda, semuanya kan lapar nih. Nah, habis itu tuh gue langsung kayak mutusin buat masak-masak gitu loh. Habis gue mau nyiapin masak-masakan segala macam kayak kompor atau bahan-bahan yang lainnya kayak gitu. Kan kita kan masak pop nih, cuman karena kita bawa airnya dikit, kita kurang buat masak mie sama buat minum tuh kita nggak cukup. Iya, nggak cukup benar. Nah, bang gue mutusin buat ke kamar mandi ngambil air dari keran kayak gitu kan. Cuman tau gak sih lu airnya tuh bener sih? Oh, ada item-itemnya gitu. Iya. Jorok lah Iya. gitu kan. Gak mungkin dong kita pakai buat masak air kayak Iya. gitu. Ya udahlah, abang gua sama kakak gua sama temannya nih satu lagi mutusin buat turun lagi ke bawah buat beli air sekitar jam 8, kayaknya 8 malam ya. Sekitar jam 8 malam mereka turun. Nah, pas kakak gua turun, gak lama ada yang telepon ke gua, kakak gua telepon lah ke gua. Terus kata gua gini, gua angkat kan, iya kenapa, kata gua gitu. Cuman gak ada suaranya, kayak lu nelfon tapi lu gak ngomong apa-apa, lu ngerti gak sih? Iya. Ya kayak gitu. Ya itu lah, gue marah-marah dong, kata gue, Hansi gak jelas banget lu, kata gue gitu kan. Itu berapa detik nelponnya?
gak lama sih, paling cuma semenit 2 menit. Oh iya. Ya gue marah-marah situ, kata gue apa sih lu nelpon tapi gak ngomong apa-apa, gak jelas, kata gue gitu kan. Gak matiin lah. Terus gue lanjut masak, gak lama nelpon lagi. Kata gue gini, iya kenapa? Lu dari tadi nelponin tapi gak ada suaranya, ngapain sih? Kata gue gitu kan. Iya. Tetep aja gak ada suaranya, kayak gak ada ngomong, gak ada apa, ning, pokoknya ning kayak gitu. Keresek-keresek gak ada? Gak ada. Terus gue langsung, ih apaan sih? Kesel nih bro. Kata gue gitu kan. Iya. Ya udah, gue matiin, gue lanjut lah masak. Dia nelponin terus, cuman gak gue angkat. Kata gue males, lagian nelpon juga ngomongnya. Iya. Ya udahlah, gak lama abang gue sama kakak gue naik nih ke atas. Habis itu gue langsung ngomong kan ke dia, kata gue gini, lu ngapain sih nelponin gue tapi lu gak ngomong apa-apa, kata gue gitu. Nah dia tuh langsung marah-marah ke gue, kayak apa ya, lah siapa juga yang nelpon lu, kata dia gitu. Gue aja sibuk di jalan gitu kan, yang namanya di gunung gimana sih jalannya. Iya, naik gitu, nanjak. Iya, benar-benar. Dia aja sibuk megang senter, kata dia. Iya. Boro-boro gue megang HP aja di tas, kata dia gitu. Nah jadi gue marah-marah nih sama kakak gue, kayak adu omongan lah kayak gitu. Terus kata abang gue, lah apaan sih dia, orang bener sih teteh nggak megang HP, katanya gitu. Udah kata dia gitu kan, mending lanjut masak, katanya gitu kan. Ya udahlah, gue lanjut masak nih, gue nggak mikirin itu lagi. Masaklah kita. Terus pas kita makan, salah satu teman kita nih yang cewek itu tiba-tiba kayak orang kesurupan gue sih, ketawa terus nangis. Oh, itu dari rombongan lu juga? Iya, dari rombongan gua pas kita lagi pada makan. Iya. Nah, abis itu karena kita semua panik, Iya. terus pas dia udah sadar, ya udah dong, kita mutusin buat istirahat. Sekitar jam 10 lah gue istirahat kayak gitu kan. Masuklah gua ke tenda. Nah, gua kan tidur bertiga. Gua, kakak gua, sama adik gua. Posisinya itu gua di sebelah kiri, kakak gua di tengah, adik gua di kanan. Tenda sebang gitu loh, nggak yang gede-gede banget. Jadi kan kita otomatis tidur mepet dong. Oh iya. Iya. Iya, benar. Nah, posisinya itu tangan gue mepet banget, mesti tenda. Terus ini tangan gue bener-bener mepet ke samping tenda gitu loh. Pas gue lagi tidur sekitar jam 10:30, 11 kurang lah kayaknya, sekitar jam segitu. Itu tiba-tiba ada yang nginjek kaki gue, kayak bener-bener kerasa banget sampai gue kayak kebangun. Terus kata gue gini, ih apa sih ini? Gue teriak dong ke abang gue, karena kan di luar masih ada cowok-cowok kan. Iya, belum pada tidur. Iya belum. Gue bilang lah, ini apa sih, siapa sih yang nginjek? Kata gue gitu kan, ganggu aja lagi tidur. Cuman Tapi lu teriaknya dari dalam apa dari luar? dari dalam, gue nggak buka tendanya. Nah, gue pas teriak kayak gitu, abang gue nyautin, kata dia, oh itu deh lagi ada yang masang tenda di sebelah, katanya gitu. Terus kata gue, oh ya udah, gue tidur lagi dong. Tidur nggak lama keinjek lagi nih tangan gue buat kedua kalinya. Terus kata gue, ih apaan sih dia tadi nginjekin mulu, kata gue, masa masang tenda nggak selesai, kata gue gitu kan. Habis itu gue bangun, cuman gue nggak teriak gitu loh. Gue bangun lah, terus gue bilang, kata gue gini, kayak mikir gitu loh, mikir kayak, ih siapa ya yang nginjek tangan gue, kata gue gitu kan. Masa orang kalau masang tenda otomatis ada suara berisik nggak sih? Oh itu sepi banget, kayak Gak ada suara sama sekali. nggak ada, lu main sih hening aja gitu kan. Yang lain juga kan udah pada tidur kan. Iya. Kata gue, kalau misalnya emang ada orang yang lagi pasang tenda, kok bisa sih masang tenda mepet banget ke tenda gue sampai nginjak tangan gue? Oh iya, harusnya kan agak sonongan Iya, gitu. logikanya gitu dong. Iya, benar-benar, ngapain juga dia mepet-mepet. Iya. Gitu ya. Terus abis itu gue juga mikir, seenggaknya ada nggak sih kayak suara injekan kaki, atau kayak dia lagi jalan, atau kayak tolong, masa masang tenda sendirian? Gak mungkin juga kan. Ya udahlah, di situ gue bangunin kakak gue sama adik gue. Abis itu kan emang kita kan dari awal ada rencana buat ngerayain ultah abang gue ini kan. Iya. Ya, karena kan niatnya kan pas jam 12 teng nih. Di situ karena udah jam setengah 12, gue bangunin kakak gue sama adik gue. Terus gue bilang, ini rencananya mau gimana kita ngerayainnya, kata gue gitu kan. Terus kata kakak gue, ini aja, gue ngajakin abang gue sama adik gue nih ke kamar mandi bertiga gitu kan. Biar nanti gue yang nyiapin segala macamnya di sini. Terus habis itu mereka keluar ke kamar mandi. Gue sendiri nih nyiapin kayak kue atau segala macamnya lah ya Di dalam tenda sendiri. ya, di dalam tenda, karena kan yang lain udah pada tidur kan. Iya. Nah, sleting tendanya itu kan gue buka sedikit ya, Iya. nggak terlalu ketutup semua gitu loh, nggak gue tutup. Pas gue lagi ini nyiapin kue,
Lu tau gak sih kan di gunung-gunung pasti ada pohon-pohon gitu kan? Iya, pohon-pohon gede, pohon Iya kayak gitu. Sumpah itu yang menurut gue paling serem ya, karena emang gue ngeliat langsung gitu. Lu tau gak sih, ini pohon. Nah, si pocongnya ini di belakang pohon ya. Jadi kayak mukanya hitam, kulit hitam gelap, bukan hitam karena kulitnya ya, tapi kayak gelap aja gitu, kayak nggak kelihatan apa-apa. Lu ngerti kan? Iya. Nah, posisinya si pocong itu tuh masih kayak nongol gitu. Terus kata gue, astagfirullahaladzim itu apa? Kata gue gitu. Lu tau kan kayak gitu? Oh, ini berarti kayak gini, misalkan ini pohon nih. Iya. Ini si pocongnya gini-gini. Iya gitu, Jum, sumpah. Gue kata gue, ih apa sih itu? Kata gue gitu kan. Karena gue takut, gue langsung lah nutup si tenda ini. Kata gue langsung kayak gemeter badan gitu loh. Karena kan pertama gue ngalamin yang telepon kakak gue itu. Terus kedua yang tangan gue keinjak kan. Iya. Nah, yang ketiganya itu gue ngeliat kayak gitu. Gimana gak shock coba gue? Udah malu sendiri di tenda. Iya, udah yang lain pada tidur. Nah, karena gue udah nggak berani lah ya, kayak takut gitu. Gue langsung ngechat kakak gue nih. Kata gue, teh cepetan ya ke atas, gue udah nyiapin nih semuanya. Kata gue kan. Gak lama kakak gue naik ke atas, ya kita biasa lah kayak surprise kayak gitu kan ke abang gue. Terus setelah itu kita makan kue segala macam, ngobrol sekitar jam 2 kayaknya, ya jam 2 kan udah selesai kan, udah selesai ngerayain. Kita mutusin buat tidur lagi. Kakak gue sama adik gue masuk lah nih ke tenda. Terus gue cerita dong ke kakak gue masalah yang gue alami lah di situ kan. Ya. Gue bilang ke kakak gue, teh masa tadi gue ngeliat kayak pocong sih di sana, kata gue gitu kan. Terus tadi pas gue tidur gue diganggu, kayak tangan gue tuh diinjek, kata gue gitu kan 2 kali. Terus gue bilang, logikanya gini gak sih yang tadi gue bilang ke lu kan? Iya. Masa sih orang mau serang tenda, mepet banget ke tenda gue. Terus habis itu dia cerita lah ke gue, wah kirain lu gak ngalamin, kata dia gitu kan. Gue juga sama ngalamin. Nah gue penasaran dong, gue nanya, lu ngalamin apa? Kata gue gitu. Oh, dia ngalamin pas turun. Iya, bener banget. Dia pas turun nih. Iya. Kata dia gini, kan kamar mandi ada tiga pintu. Yang satu tuh udah rusak. Kayak gimana ya? Udah rusak. Terus pintunya tuh kayak apa sih? Udah nggak ada pintunya lah yang satu ini. Intinya rusak. Kayak gitu. Sisanya 2 dong. Iya. Nah, kakak gue ini ngedengar suara orang yang lagi mandi jam 2 malam. Bayangin jam 2 malam mandi. Gak masuk akal dong ya. Mandi jam 2 malam. Ya iya, di gunung lagi, lo gimana gak dingin coba orang mandi jam segitu. Terus kakak gue masuklah ke kamar mandi yang sebelahnya. Tapi sebelum kakak gue masuk, kakak gue bilang kayak gini, siapa ya di dalam? Katanya gitu kan. Ada orang gak? Terus gak ada yang jawab sama sekali. Soalnya 2 pintu ini tau gak sih lu ketutupnya setengah doang. Enggak yang ketutup. Orang kalau mandi masa sih gak ditutup pintunya? Aneh banget. Iya, dia kayak ketutupnya tuh sedikit, terus kayak kebuka sedikit lah gitu. Ya kakak gue masuk lah ke sebelahnya. Terus kakak gue masuk, suaranya tuh hilang, kayak nggak ada suara orang yang lagi mandi. Ya udahlah ya, kakak gue abis ke toilet, kakak gue keluar, kakak gue nyamperin lah ke abang gue. Kata kakak gue gini, lihat orang nggak keluar dari kamar mandi? Katanya gitu kan. Terus kata abang gue, wah nggak ada, katanya gitu. Karena kakak gue penasaran, kakak gue bukalah pintu yang kamar mandi tengah ini. Dibuka sama kakak gue, terus kayak nggak ada orang gitu loh. Ya udah gitu, kamar mandi kosong aja gitu, kosong. Iya. Terus abis itu kakak gue, ya udahlah ya, maksudnya kayak naik lagi kan ke atas karena kan udah gue chat gitu kan. Kakak gue sih cerita cuma kayak gitu doang ke gue. Karena udah malam juga, ya udah dong kita lanjut buat istirahat, buat tidur. Karena emang niatnya besoknya paginya itu kita mau ke air curug gitu kan. Abis itu pas paginya sekitar jam 8-an lah kayaknya, apa jam 8 atau jam 9-an, gue lupa. Kita ke air curug nih buat mandi gitu loh, masih ya. Cuman kan pas arah ke jalan air curugnya ini kan jalan kecil, terus kayak sampingnya tuh jurang gitu. Kayak pokoknya sepi lah. Kesana lah. Pas kita kesana emang sih rame gitu kan, banyak pengunjung yang lainnya juga, nggak cuma kita. Cuma ada salah satu tangga apa ya, kayak tangga dari semen batu gitu kayak gitu ya, bukan kayu kayak gitu kan. Kata gue,
ah ke atas kemana ya, kata gue gitu. Terus kata gue, nggak tahu deh katanya gitu kan, nggak pernah kesana. Karena gue penasaran kan sama yang lain, cobalah yuk kita naik, kata gue gitu kan. Naiklah kita ke sana. Terus kayak kita tuh ngeliat, pas kita udah nyampe di ujung nih, ada air curug juga kayak yang di bawah. Cuman bedanya di atas tuh sepi, kayak nggak ada pengunjungnya. Oh, yang di bawah rame. Rame. Atas bener-bener gak ada orang. Gak ada orang sama sekali. Terus tau gak sih lu kayak banyak pohon-pohon kayak yang gelantung-gelantungan gitu, apa ya namanya? Akar kayak akar. Iya kayak gitu-gitu lah pokoknya. Terus kita mandilah di situ kayak biasa, ngobrol, foto-foto segala macam kan. Ada salah satu teman gua langsung kayak ngerasa sakit lemes gitu loh. Abis mandi kan dia nih yang mandi duluan kan. Terus kayak pas dia lagi istirahat karena maksudnya pas sudah mau detik-detik mau pulang nih, ya dia kayak badannya tuh lemes. Gimana sih kayak orang nggak bertenaga? Apa cewek atau cowok? Cowok. Dia kayak nggak bertenaga. Terus dia bilang kan, ih tolongin badan gue lemes banget kata dia gitu kan, kayak nggak ada energinya gitu. Pucat makanya pucat abis mandi dari situ. Terus karena kita kasihan kan nih, ya udahlah kita mutusin buat pulang. Kayak lagian kan dia juga kan udah apa ya, udah bener-bener lemes gitu kan, sampai dituntun gitu loh buat turunnya. Pas kita turun kan gue ngobrol nih sama abang gue, kata gue, di kayaknya makin gak jelas gak sih, kata gue gitu kan. Makin kesini makin gak jelas kan, emang niatnya kan gue mau 2 hari atau 3 hari kan camping. Cuman karena gue udah takut sama hal-hal kayak gitu. Ya bener baru sehari aja udah. Iya, udah banyak banget kan. Ya udah deh kata gue, pulang aja nggak sih kata gue gitu kan, daripada lama banget kayak gini. Ya udahlah, ya udahlah kita pulang aja ya. Udah kita mutusin buat pulang, kita baliklah ke tenda nih. Di tenda ya udah kayak biasanya gitu kan, siap-siap rapi-rapi buat pulang. Terus pas kita turun gunung ya udah biasa aja karena kan siang juga kan, bukan malam. Pas gue turun, pas gue nyampe di bawah nih, gue kan bilang ke yang lain, lu pada ngalamin hal aneh gak sih, kata gue gitu. Soalnya gue banyak ngalamin hal aneh. Terus kata mereka, di demi apa? Terus kata gue, iya beneran. Ternyata mereka juga sama Jum, bukan cuma gue yang ngalamin, semua. Enggak semua sih, tapi hampir lah. Mereka yang diganggu katanya lagi tidur tendanya tuh nggak sih kayak ada yang nyakar ngegesrek kayak gitu. Oh iya. Ya, terus kayak ada yang dengar suara aneh lah kayak gitu. Terus kata gue, wah makin gak bener nggak sih, kata gue gitu. Ya udah situ kita pulang. Ya, udah sih maksudnya kayak itu hal aneh yang gue rasain di Gunung Salak. Ya udah boleh lu minum dulu sekarang, nanti gua mau tanya sedikit. Mau minum ya? Ya. Cireng. Lu nggak minum? Enggak, gua nggak haus. Ini cireng, lo mau cireng? Buka aja, buka. Nih gua mau nanya ya. Kalau semisal lu tahu hal itu bakal terjadi pas lu lagi naik ke gunung, lu bakal jadi nggak ke gunung? Ya enggak lah, gila aja lu. Tuh gue aja takut. Iya bener, apalagi yang pas si pocong itu ya. Iya, lu gimana sih? Pocong mukanya gelap, bener-bener gelap, kayak gak ada hidung, gak ada matanya gitu. Jadi kayak hitam aja gitu. Udah mah kayak muncul enggak. Jadi kan gue, ngapain gitu gue gitu kan. Gua kalau jadi lu di situ teriak sih. Ya gue mau teriak gimana? Gue juga kan gak enak yang lain pada istirahat. Udah cukup deh. Makasih ya Nay udah mau ceritain pengalaman lu di podcast kita. Dan makasih juga buat para sponsor yang udah nemenin perjalanan Naila selama nyeritain pengalamannya di sini. Boleh banget ikut komentar di bawah, ceritain pengalaman kalian yang punya pengalaman yang sama sama kayak Naila. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Sampai jumpa di episode berikutnya.